Dan di kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih sekarang saya mau mereview budidaya ikan. Seorang rekan saya ngebudidaya ikan. Kebetulan saya pulang kampung nih ke Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Kampung Ciseda Sukaasih. Nah, sok atuh kenalkeun. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Kang Rifki ya, asal Singaparna, tepatnya di Ciseda dan Kabupaten Tasikmalaya. Nah mungkin saya juga akan menjelaskan Kang tentang pembudidaya ikan, yang mana mungkin ini adalah salah satu tamu istimewa buat saya. Istimewa cenah euy. Karena Kang Nanang ini di mana, di kota ya? Ya, Jakarta. Intinya ngerantau. Iya. Mau tanya-tanya apa, Kang? Sejak kapan memulai usaha ikan konsumsi? Kalau sejak kapan tepatnya kurang tahu ya. Mungkin adalah sekitar 2 tahunan bergelut di pembudidaya ikan gitu kan. Khususnya ikan konsumsi dan ikan hias gitu. Lumayan ya, cukup lama lah memakan waktu. Jenis ikan apa aja? Kalau saya Tiap kolam jenis ikan nila nirwana 3. nirwana. Nirwana 3. Dan Ikan arowana. Oh, bukan. Oh, Bukan Kang. kalau ikan arowana mah tuh kudu di Kalimantan eta mah. Bisa itu. Jadi tiap kolam itu ikan nirwana 3 dan tumpang sarinya pakai ikan koi dan nilem. Oh. Perlakuan bagaimana? Untuk perlakuan sendiri, kalau saya tetap ya sama halnya para petani biasanya, perlakuannya sama, pemberian pakan, mungkin ada juga pengolahan dasar di awal sebelum tebar benih gitu. Dengan sistem tradisional atau modern? Kalau kolam ini saya mengaplikasikan dengan pola modern ya kan, karena kan sirkulasinya ini saya bikin beras dengan mediasi kincir. Ini ngerakit atau beli nih? Oh, kalau saya beli gitu. Beli dari Sidoarjo, ada khusus Sidoarjo. Dan ini memang digunakan khusus untuk tambak udang sebetulnya. Cuma saya diaplikasikan ke kolam ikan. Apa salahnya saya mencoba gitu kan. Jadi mantul lah guys, untuk para pemudi yang demen banget lah, intinya suka banget lah ngebudidaya ikan kayak peternak dan lain sebagainya lah. Jadi penerus kakek nenek kita lah intinya gitu ya. Ya bisa jadi. Jadi sahadeui lah anu neruskeun gitu intina malah. Jadi intinya
bisa diproduktifkan gitu kan, kolam-kolam biasa jadi bisa produktif gitu. Terus modal usaha Untuk modal usaha itu dibilang relatif relatif tergantung kebutuhan kita aja. Misalkan kalau kita mau tebar padat atau tebar biasa dengan sistem modern atau tradisional itu relatif tergantung kita, tergantung budget juga gitu. Kalau modal saya ini ya dari kincir itu sekitar di bawah 6 juta ya. oh, di bawah 6 6 ribuan. juta. 6 juta kincirnya. Kabel terus listrik, pemasangan listrik 2 paket untuk pemasangan listrik. Jadi intinya guys, harus modal usaha intinya perih heula lah, pedih dulu lah gitu buat modal usaha-usaha. Jadi jadi intinya mah kumanya modal balik lah gitulah. Ya. Bisa modal balik, cuman tetap kalau untuk kincir itu sebagai investasi ya, jangka panjang gitu kan. Jadi modal di awal doang yang tingginya. Kameramen, aya kopi teh ya teh kumaha tuh. Ame rada inspirasi gitulah. Sok heula. Teruskan heula. Masih ieu pemula teh loba keneh jeung tanyaeun. Sok mau nanya apa lagi Kang? Kalau ditambahin ikan arwana cocok gak di kolam ini? Kalau di air tawar itu ikan arwana cocok. Cuma tetap ini kan saya memutuskan untuk ikan nila. Ikan nila sama ikan koi juga. Kalau dimasukin ikan cupang mah habis kali ya. Jadi ikan bagan nu kedokan nu diadukeun wae gini. Marebuan cenah euy. Jadi kalau misalnya diaplikasikan nila sama arwana itu, arwana kan predator. Oh, Jadi bakalan habis nanti ikan konsumsinya. di barat naon nyalain bawang naon teh jadi teh. Piranha. Tah. Masukin piranha udahlah habis. Rugi. Anjay. Kang, saya masih usaha. Oh iya, ini mah Berjalan. bercanda lah. Jangan dianggap serius gitu guys lah. Kalau tebar benih saya ini sekitar 1 kintal ya. 1 kintal. Ini 1 kintal 100 kilo berarti. Anggaplah angka kematian nanti pasca panen sekitar 25%, biasanya nggak jauh sekitar 20%, 30% angka kematian gitu. Dan habis pakan itu sekitar 28 karung atau 25 karung. Jadi saya pastikan serapan pakannya saya tekankan gitu kan. Jadi tiap hari berapa kali tuh kasih makan ikan? Untuk pemberian pakan itu tiap hari, sehari 2 kali, pagi sama sore. Nah sekarang kebetulan mau kasih pakan juga kan. Nih Kang, pada masa pandemi kali ini aktivitas seperti pekerja pabrik, PNS, perkantoran itu kan diberhentikan sementara. Nah, mengapa Akang memilih membudidayakan ikan? Oh, gitu. Kalau saya sendiri tertarik Kang ya. Oh, jadi tertarik gitu. Awalnya tertarik, dulu kan saya juga sebetulnya kerja sebagai ya karyawan biasa gitu lah, karyawan perusahaan pupuk sama suplemen. Nah saya jualan suplemen itu kan di lapangan itu kebanyakan relasi di pembudidaya ikan. Nah saya coba dan itu yang membuat saya tertarik dari segi keuntungan sama perlakuan juga gitu kan. Gitu. Dari keuntungan lah ya. Gitu. Jadi kalau sekarang tuh buat saya pekerjaan yang kemarin tuh dijadikan sampingan, yang dipokokkan itu yang sekarang budidaya ikan. Terus bagaimana pengolahan dasar sebelum penebaran ikan di kolam? Untuk pengolahan dasar sendiri itu sama halnya biasa ya, seperti petani yang lain juga. Ya seperti Cuma petani mungkin lain gitu. setiap petani punya prinsip dan perlakuan yang beda-beda gitu kan. Ya. Karena sesuatu yang beda itu sangat
bagus lah gitu kan. Jadi ABCD guys lah Ya. intinya mah Jadi gitu lah. untuk pengolahan dasar di awal sebelum tebar benih itu yang pertama yang harus disiapkan Heeh. seperti dolomit, kapur dolomit gitu kan. Nah, terus pupuk urea atau pupuk organik cair disiapkan, garam, krosok, terus sama dedaunan gitu. Jadi nggak asal Ya, agak asal karena itu bisa meminimalisir angka kematian di tebar benih di awal gitu. Karena kan angka kematian paling banyak itu di tebar benih di awal gitu. ya kalau nggak pakai itu mah jadi pada mati lah inti Ya namanya. kemungkinan seperti itu, kebanyakan memang seperti itu. Cuma ada manfaatnya juga Kang gitu kan, manfaatnya gimana nih? untuk menumbuhkan salah satunya ada alga sama plankton atau fitoplankton. Itu manfaat buat ikan, bisa dijadikan pakan alami untuk ikan. Pakan alami. Nah, fitoplanktonnya. Terus ukuran berapa senti untuk pembesaran ikan? Relatif ya, ada yang dari 2 cm 2 senti. untuk konsumsi, terus ada yang memilih dari 2 jari sekitar 10 cm 7 cm gitu kan untuk tebar benih. Kalau saya sendiri ini dari ukuran gabar ya, kalau di sini disebutnya gabar. Gabar itu ukuran 3 sampai 5 cm tebar Oh, benih. 3 sampai 5 senti lah. Untuk konsumsi itu sekitar bisa menghabiskan waktu 3 bulan atau 70 hari. 3 bulan. Dari Jadi- tebar benih sampai ke panen bisa 70 hari, maksimal bisa 3 bulan. Jadi intinya mah di target lah gitu ya. Iya, ada target. Target. Berapa lama masa panen ikan? 70 hari yang saya bilang tadi, Oh 70 iya, hari atau 70 3 hari. bulan. 3 bulan. Estimasi modal pembelian ikan tambah pakan Hmm. habis berapa tuh? Untuk pembelian benih untuk 1 kintal aja itu habis 3 juta ya. Yang mana 3 juta itu per 1 kilo benih ikan isi 80 ekor itu sekitar 30.000 per kilonya kali 100 kilo berarti sekitar 3 juta. Untuk persiapan pakan sampai ke panen itu dari tebar benih bisa menghabiskan 25 karung atau 28 karung gitu. 25 karung, 28 karung. Target pemasaran siapa aja? Untuk target pemasaran sendiri saya udah ada relasi dan itu masih orang Tasik juga. Oh, masih orang Tasik. Dan itu kebetulan rekan saya juga di usaha ikan gitu. Jadi saling Ya masih ada siklus simbiosis mutualisme gitu, saling menguntungkan. saling membantu lah dan melengkapi guys. Kalau dalam percintaan mah gitulah ibarat kayak gitu. Jadi lah. saya juga Kang sebelum memulai usaha pembudidaya ikan ini, Heeh. saya juga sempat bingung dan galau gitu kan Kalau mengenai galaunya pembuangan. gimana nih? Jadi pembuangan ikan tuh harus kemana gitu kan, harus jual ke siapa gitu kan, saya bingung juga. Nah pada saat itu saya udah punya lumayan banyak lah relasi di perikanan gitu Ya. kan. Nah saya kontak-kontak dan alhamdulillah mereka juga nyambung gitu. Sampai sekarang silaturahmi tetap berjalan juga. Ya. Jadi nggak usah kebingungan ke depannya gitu, untuk pembuangan ikan itu sendiri. Kang boleh diperlihatkan jenis pakannya? Nah ini yang sebelum dibibis ya. Ini kondisinya kering dan kecil gitu. Coba lihat kan ke kamera. Nih guys, pakannya yang belum dibibis seperti ini nih. Nah, kalau yang udah dibibis, Ini perbedaannya. Ini yang sudah dibibis. nah ini yang agak kegedean, pakannya yang udah dibibis. Ada yang kecil sama besar. Kalau yang besar ini yang udah dibibis, kalau yang kecil belum dibibis ya. Perbedaannya gimana Kang? Kalau dicabak sama tangan? Kalau yang udah dibibis mah nih guys, agak lembek-lembek empuk gitulah sesuatu. Kalau yang belum dibibis ini pakannya agak keras gitu biar gak gimana ya ke ikannya biar enak lah gitu. Iya. kasih glow. Dan itu juga bisa itu ya bisa bermanfaat khusus ikan. Salah Manfaatnya itu satunya gimana? untuk pencernaan ikan. Oh, pencernaannya. Ya.
Jadi logikanya gini, kalau misalkan kita ambil aja 1 butir atau 5 butir, sebelum dibibis itu kondisi pakan tersebut di dalam perut ikan sendiri bisa mengembang gitu kan. Mengembang. Apalagi kalau ikannya nanti banyak makan pelet keringnya gitu kan. Itu jadi gimana ya, ikannya mati atau Dampaknya enggak? bisa Dampaknya tuh. bisa berakibat mati gitu kan. Oh, Ikan. kalau mati langsung dibakar gak? Atau udah gede mah dibakar aja gitu ya, Gitu. santap lah. Gitu kan. Kang, pemberian pakan ke ikan dalam 1 hari itu berapa kali? Untuk pemberian ikan itu sehari 2 kali Sehari di 2 kali. relatif jam 9 sampai ke jam 11 gitu kan. Jam 9 Terus, jam per 2 11, jam sekali gitu. per 2 jam sekali. Nah, dari jam 9 sampai jam 11 beres Oh. pemberian pakan pagi dan maju ke sore itu sekitar jam 2 sampai jam 4. Nih Kang, Ya, gimana? bagaimana cara pemberian pakan ke ikan? Untuk pemberian pakan ke ikan itu kalau saya mengaplikasikannya itu secara dibibis di awal kan. Oh, secara dibibis. Jadi ada waktu fermentasi itu semalam. Jadi sebelum saya tebar pakan untuk ke ikan ke kolam Ikan. ya, jadi saya dibibit dulu, Jadi dikasih nggak air. secara langsung dikasih ke ikan gitu ya? Jadi dikasih air itu secukupnya, asal jangan terlalu lembek gitu kan. Mengapa saya demikian membibis pakan terlebih dahulu? Karena yang pertama itu bisa memangkas serapan pakan, lebih hemat, lebih irit itu kan. Terus yang kedua bagus untuk pencernaan ikan juga. Intinya nggak boros lah gitu Ya. ya. Dan itu juga berlaku untuk para pembudidaya ikan di seluruh Nusantara gitu kan.